Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perikop demi perikop dimulai dari perjanjian baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-182. Kali ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, Markus 10 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-31 dengan judul perikop Upah Mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Amin. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari saya mau mengajak kita terlebih dahulu merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan kami bersaat teduh, bersama-sama duduk diam mendengarkan isi hati-Mu, bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian yang daripada Engkau, kiranya memenuhi hati dan pikiran kami. Kiranya Roh-Mu mencelikan mata kami, sehingga kami boleh memahami dan memaknai apa maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus, pimpin kami, sertai kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari ada satu prinsip dasar yang tidak boleh saudara abaikan. Yakni ketika kau membaca kitab suci, jangan pernah ada di dalam pikiranmu satu ide atau satu konsep yang terlebih dahulu berasal dari dirimu sendiri, yang engkau paksakan, dan ketika engkau membaca kitab suci, engkau berharap bahwa akan ada ayat-ayat yang akan menguatkan asumsi atau idemu itu. Ketika kita membaca firman Tuhan, biarlah kita seperti seorang hamba yang hanya duduk diam dan siap mendengarkan apa yang muncul dari kebenaran firman Tuhan. Itu baru benar. Biarkan firman Tuhan yang berbicara, yang menyatakan dirinya kepada saudara. Jangan saudara memaksakan pengertianmu, tapi biarlah pengertian ilahi yang mengalir dalam hati dan pikiran. Yang kedua, seperti nas yang kita baca kali ini, nas ini tentu tidak berdiri sendiri. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, sedari dulu dididik supaya melihat konteks keseluruhan dari apa yang kita baca. Jangan hanya membaca satu ayat, apalagi mencomot satu ayat, berdiri sendiri dan dipaksa untuk menuruti kemauan kita. Ini namanya eisegesis. Kita menyuntikkan pikiran kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Seharusnya kita harus bersedia membuka pikiran kita dan melihat konteks keseluruhan dari apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Mari kita lihat di sini bahwa alasan Petrus berkata kepada Yesus pada ayat 28, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau."
Kira-kira dari mana alasan dia menyampaikan kalimat ini? Kalau saudara melihat pada perikop-perikop sebelumnya yang sudah kita bahas, tentu pembahasan ini muncul dari Markus 10 ayat 17 sampai 27 ya, tentang kisah pemuda yang kaya. Jadi di sini ada pemuda yang kaya bertanya kepada Yesus, bagaimana supaya aku mendapat hidup yang kekal? Lalu Yesus memberitahu, jualah hartamu, jualah semua yang kau miliki dan berikanlah kepada orang miskin. Pemuda ini lalu pergi karena sedih hatinya, karena hartanya banyak. Sehingga Yesus berkata, alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid lalu heboh. Lalu kalau demikian, siapakah yang diselamatkan? Nah, inilah alasan Petrus bertanya. Dia menyambungkan dengan apa yang Yesus katakan. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Pertanyaannya sekarang saudaraku, betulkah Petrus dan murid-murid meninggalkan segala sesuatu? Saya berani katakan iya, betul. Mereka sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus, maksud saya. Apa yang mereka tinggalkan? Pekerjaan, kapal, jala, rumah, keluarga, penghasilan tetap. Ya, saudara ya. Saudara bisa baca lah kisah dari murid-murid Simon dan Andreas itu meninggalkan usaha ikan mereka. Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayah mereka. Matius meninggalkan profesinya sebagai seorang pemungut cukai. Wah, orang pajak hari ini tuh cuannya gede, saudara ya. Dan Matius meninggalkan demi mengikut Yesus. Jadi perkataan Petrus itu adalah fakta. Mereka betul-betul meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus, saudaraku. Di sini ada dua sisi negatif. Ada dua sisi dari perkataan Petrus ya. Sisi negatif dan sisi positif. Sisi positifnya, Petrus tuh benar-benar telah meninggalkan segala yang ia punya demi mengikut Yesus. Dia meninggalkan jala, perahu, dan keluarganya demi ikut Yesus. Itu adalah fakta sejarah. Namun yang perlu diwaspadai ada satu sisi yang bisa dibilang negatif. Karena dia ketika mengucapkannya, dia seperti ya kebanyakan kita hari ini dengan nada transaksional, kita menuntut dan mengklaim janji Tuhan. Ya, ada nada seakan-akan dia membandingkan dirinya dengan pemuda kaya tadi. Yesus, dia tidak meninggalkan hartanya, walaupun nggak secara tertulis, tapi kita bisa melihat sikap hati Petrus dari ucapannya. Dia tidak mau meninggalkan hartanya. Tapi kami sudah nih. Apa yang kami dapat, Yesus? Apa upah kami? Wah, lihat saudara ya. Jadi ini adalah seperti klaim janji Tuhan. Menuntut upah kepada Yesus. Ini pemuda kaya tadi, dia gak mau ya bayar harga mengikut Engkau. Kami udah bayar harga Tuhan, apa upah kami? Nah, saudaraku, lalu di sini Yesus menjawab bahwa setiap orang yang meninggalkan rumah, saudara, dan lain-lain karena Yesus, karena dia ya, dan karena Injil, saudara perhatikan, tidak hanya karena Yesus, tapi juga karena Injil, karena hidup kita, sepanjang hidup kita memang harus menjadi orang-orang yang memberitakan Injil. Baik lewat perkataan, lewat sikap perbuatan kita. Kita harus menyatakan terang Injil dalam hidup kita. Yesus berjanji bahwa kamu akan menerima 100 kali lipat di dunia ini. Dan kemudian hidup kekal di kehidupan yang akan datang atau di dalam kekekalan di akhirat, saudara ya. Nah, ada 3 poin penting di sini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Janji 100 kali lipat di masa kini. Ini saya berharap saudara mulai membuka hati dan pikiran saudara, jangan lagi terjebak dengan yang namanya teologi kemakmuran. Karena sekali lagi ayat ini tidak memperkuat konsep teologi kemakmuran, saudaraku ya.
ayat ini justru harus kita pandang nilainya secara rohani. Jangan apa-apa membaca kitab suci selalu mikirnya materi, uang, harta, kaya. Jangan. Mari kita memandang firman Tuhan ini secara jujur, apa yang dikatakannya. Bahwa kita akan menerima 100 kali lipat di masa kini dalam kehidupan kita yang sekarang. Apakah jika kita meninggalkan satu rumah nih ya untuk mengikut Yesus, lalu kita nanti akan dapat 100 rumah? Wah, ini investasi saudaraku ya. Kedengarannya seperti investasi banget ya. Tapi sesungguhnya bukan. Lalu ada kata saudara meninggalkan ibu, meninggalkan anak. Saya percaya semuanya itu justru mengacu kepada sebuah komunitas. Kalau saudara meninggalkan keluargamu, ya saudaraku meninggalkan rumahmu, meninggalkan anakmu, ya. Saudara akan mendapatkan rumah-rumah, saudara-saudara, ibu-ibu dan anak-anak yang lain. Itu bicara soal komunitas atau keluarga rohani. Ya kalau sekarang kita bisa bilang itu sebagai gereja. Ketika kita dikucilkan oleh keluarga misalnya ya, karena mengikuti Yesus. Ya saya percaya mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang karena percaya kepada Yesus harus diasingkan oleh keluarganya. Lebih-lebih kalau saudara dari background orang yang bukan Kristen dari lahir ya, biasanya harga yang dibayar oleh saudara ialah saudara akan dibenci oleh keluargamu, saudara akan mungkin dibenci oleh ayah ibumu, saudara akan dibenci oleh kakak adikmu karena mengikuti Yesus. Tapi di sini Yesus berjanji bahwa saudara akan mendapatkan saudara dan orang tua dan keluarga yang baru di dalam Tuhan. Ya saudaraku ya, di gereja mula-mula itu saudara melihat gambaran gak? Bahwa setiap hari orang-orang percaya itu berkumpul seperti keluarga. Yang satu dengan yang lain saling memperhatikan. Kalau ada yang berkekurangan, mereka saling urunan atau saling patungan untuk mencukupkan kehidupan saudara seimannya yang lain, saudaraku ya. Sehingga mereka di dalam perjalanan mereka tidak pernah berkekurangan. Nah, saudara perhatikan di sini bahwa tidak hanya 100 kali lipat yang dijanjikan mengenai rumah, artinya keluarga rohani, tapi juga disertai penganiayaan. Nah, saudara jangan pernah menghilangkan hal ini dalam kehidupan saudara ya. Karena betul penganiayaan itu adalah upah yang harus kita terima dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kalau saudara mengalami tindakan persekusi ketika saudara beribadah, saudara mengalami intimidasi, saudara mengalami yang namanya arogansi dari orang-orang yang tinggal di sekitar saudara, yang membubarkan saudara beribadah, yang membubarkan saudara mengadakan persekutuan, yang membubarkan saudara memuji Tuhan di rumah saudara sendiri atau dalam sebuah persekutuan bersama dengan orang-orang benar. Jangan sedih, jangan kecewa karena Yesus sudah mengatakannya. Sekali lagi, ini adalah janji Tuhan. Semakin kesini, saudara akan mendapatkan upah, tapi juga saudara sekaligus mendapatkan penganiayaan. Tapi biarlah itu terjadi karena Yesus pun dianiaya. Yesus pun menderita. Kalau kita ingin serupa seperti Kristus, kita pun harus bersedia dan merelakan hati menanggung hal yang sama yang diterima oleh Yesus. Ya. Yang terakhir, hidup yang kekal. Yang kita terima sesuai dengan ayat 29-30 ialah hidup yang kekal. Ini adalah jaminan di masa yang akan datang. Hadiah terbesar itu ternyata bukan harta di bumi saja, melainkan juga persekutuan kekal dengan Allah. Ya, pesan utama dari gereja tentu biasanya ialah pulang ke sorga, tinggal bersama-sama dengan Kristus di rumah yang abadi yang sudah Ia sediakan bagi kita semua. Tentu itu menyukakan hati, tentu itu menyenangkan hati kita, saudaraku ya. Bahwa kita mengikuti Tuhan, bahwa penderitaan yang kita rasakan itu tidak sebanding dengan sukacita dan kebahagiaan yang kita akan terima kelak di dalam kekekalan. Jadi jangan pernah
kecewa ikut Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Terus setia mengikut Kristus seumur hidup saudara-saudaraku ya. Nah, di bagian terakhir yakni ayat 31 ini ada sebuah peringatan yang keras, saudaraku ya. Peringatan yang keras. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kenapa ada ungkapan seperti ini? Kenapa ada kalimat seperti ini yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya? Ya, kenapa saudaraku ya? Ini ada hubungannya dengan konteks orang muda kaya. Orang muda ini kaya, terpandang, dan dia juga seorang religius. Tapi dalam pandangan Tuhan, dia gagal. Karena ternyata di dalam hatinya ada berhala yang luput, yakni hartanya. Saudaraku ya. Sedangkan murid-murid Yesus, para nelayan Galilea ini, mereka miskin, mereka sederhana. Tapi mereka dipilih oleh Tuhan menjadi rasul Kristus Yesus. Ya. Jadi di dalam kerajaan Allah itu tidak ada standar dunia ini yang menjadi acuan. Ya. Tidak ada status dan standar sosial di dunia ini yang akan menjadi acuan bahwa oh dia itu doktor. Dia itu sekolah Alkitab sampai S3. Wow, dia itu pengkhotbah luar biasa. Saya ketika mendengarkan firman-Nya saya langsung terenyuh. Wah, dia dihormati orang. Kadang kita berpikir, kayaknya dia di sorga, duduknya dekat dengan Tuhan deh. Dia mungkin punya kursi khusus yang bertahtakan emas. Belum tentu, saudaraku. Belum tentu, saya katakan. Bisa jadi malah yang duduk dekat dengan Yesus, malah orang-orang yang tidak dikenal oleh dunia ini. Saya bahkan punya, ini asumsi saya aja ya. Ya, saya tidak berani katakan ini adalah firman Tuhan, ini asumsi saya saja. Saya takutnya, ya saudaraku ya, orang-orang terhormat di dalam kerajaan Allah, di dalam kekekalan itu justru mereka yang tidak dikenal sama sekali oleh dunia ini. Tetapi mereka begitu sungguh-sungguh dengan segenap hidupnya. Dengan tidak mencari kehormatan, dengan tidak mencari exposure atau perhatian dunia ini. Mereka berlaku begitu rupa, mereka berdoa siang malam, mereka mengampuni, mereka hidup dalam kasih, mereka memberi walaupun sedikit. Tapi bagi Tuhan mereka setia. Dan orang-orang seperti ini malah saya takutnya nanti justru mereka yang menjadi orang-orang terpandang dalam kekekalan. Tapi mari kita abaikan hal-hal yang seperti itu. Kita selalu meributkan perkara-perkara siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah, siapa yang duduknya dekat dengan tahta Allah, siapa rumahnya yang paling besar, siapa yang rumahnya istana, ya. Banyak pendeta-pendeta kaliber gede yang terkenal di sosial media, yang terkenal punya gereja-gereja besar. Apakah mereka atau akankah mereka yang punya jabatan tinggi dalam kerajaan surga? Lah saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, ya standar di dalam kerajaan surga itu berbanding terbalik dengan yang di dunia ini. Saudaraku ya. Yang dilihat Tuhan adalah kesetiaan. Ya, yang dilihat Tuhan adalah kesetiaan, saudaraku ya. Jadi mengikut Yesus itu adalah pertukaran, bukan kehilangan. Kita tidak pernah rugi. Apa yang kita tinggalkan untuk Kristus akan diganti oleh Tuhan. Sesuatu yang jauh lebih berharga. Seperti keluarga rohani, penyertaan Tuhan, hidup kekal. Nah, realita kekristenan masa kini ialah kita harus sadar bahwa kita akan menerima berkat dan sekaligus juga penganiayaan. Jadi jangan kaget saudaraku ya. Kalau kita mulai hidup benar, mulai hidup sungguh-sungguh, melayani Tuhan, loh kok masalah malah datang? Malah ada penolakan yang justru datang dalam hidup kita. Karena sekali lagi ini adalah bagian dari paket 100 kali lipat itu yang saudara harus terima. Saudara bersedia menerima itu dalam hidup saudara, saudaraku ya. Yang ketiga, saya dan saudara juga harus menjaga motivasi kita dengan yang namanya mentalitas dagang. Mengharap untung, menuntut berkat, menuntut janji, mengklaim firman Tuhan.
Ikutilah Tuhan begitu rupa. Yang penting kita hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Gak usah terlalu banyak menuntut. Percaya aja firman Tuhan dan berjalan dalam kasih. Ya. Yesus sedang mengingatkan juga Rasul Petrus, karena ketika ia mengucapkan, dia berkata bahwa kami ini sudah meninggalkan segalanya untuk mengikut Engkau. Apa upah kami? Itu seperti ada nada dia menuntut juga posisi yang terhormat. Tapi Yesus mengingatkan dengan contoh pemuda kaya yang akhirnya ketahuan apa yang ada dalam hatinya. Yang terdahulu akan jadi yang terkemudian. Saudara, saya takut kalau saudara berpikir bahwa saudara itu orang yang paling dihargai Tuhan. Saudara tentunya adalah orang yang paling direspekin sama Tuhan, yang punya posisi tinggi, yang punya rumah besar di sorga. Saya takut, hati-hati. Saya takut saudara kecewa ikut Tuhan. Saudaraku ya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita selidiki hati kita hari ini. Apakah kita memiliki motivasi yang tulus, yang penuh kasih? Ya, karena saya pikir motivasi yang paling murni di dalam kita mengikuti Tuhan itu ialah karena kita mengasihi Dia. Motivasi kita yang paling murni hidup kudus berkenan itu adalah karena kita tidak ingin menyakiti hati Kristus. Mari kita berbenah, mari kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan sambil tetap menjaga hati kita untuk tidak menjadi sombong dan menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Tuhan Yesus kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan sebelum saya menutup seri pendalaman Alkitab kali ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati untuk berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mencelikan hati dan pikiran kami. Dan saat ini kami sudah mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh tetap mengingat dan kebenaran firman yang disampaikan tinggal tetap dalam hati kami. Menjadi satu paradigma, menjadi satu cara pandang kami yang baru, menjadi satu pegangan hidup kami. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang setia mengikuti Tuhan. Kami bukan menjadi orang yang hanya menuntut, hanya meminta berkat semata dari Tuhan. Tetapi kami juga mau berjalan menjadi orang yang menuruti akan firman-Mu, berjalan dalam kesucian dan kekudusan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan, apapun pergumulan kami hari ini, kami belajar menyerahkan segala kekhawatiran kami. Kami belajar menyerahkan segala kerinduan kami juga ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.